Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Indrawijaya Official Channel. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indrawijaya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan kronologi kasus korupsi Hakim Patrialis Akbar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan status tersangka terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi MK Patrialis Akbar. Diduga, Patrialis terlibat kasus suap judicial review atau uji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan. Tangkap tangan tersebut dilakukan tim Satgas KPK pada Rabu 25 Januari 2017. Pada saat itu berada di sebuah pusat perbelanjaan di Grand Indonesia, Jakarta bersama seorang wanita. Diduga, BHR memberikan hadiah atau janji kepada PAK terkait permohonan uji materi, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Lalu, beliau dilaporkan menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, OTT tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat telah terjadinya tindak pidana korupsi atau tipikor terhadap penyelenggara negara yakni di tubuh MK. Kemudian, 11 orang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut sekitar pukul 10 sampai 21.30 malam di 3 lokasi berbeda di Jakarta. Saat menggelar konvers di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 26 1 Januari 2017. Pasal 13 tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah: A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, B. Menegak hukum, dan C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tersangka Sri Kandi Panggawal Lembaga Anti Rasuah itu juga menjelaskan, OTT berawal dari penangkapan Kamaludin yang diciduk di sebuah lapangan golf daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Kemudian, tim Satgas KPK bergerak menuju ke kantor Basuki Hariman di daerah Jakarta Utara. Pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim bergerak lagi mengamankan PAK Patrialis Akbar di pusat perbelanjaan Grand Indonesia di Jakarta bersama seorang wanita. Adapun tangkap tangan tersebut diduga terkait dengan pemberian hadiah atau janji terkait dugaan uji materi di MK Basuki Hariman beserta sekretarisnya tersebut melakukan pendekatan ke Patrialis Akbar melalui Kamaludin. Adapun tim mengamankan barang bukti berupa dokumen pembukuan perusahaan voucher, pembelian mata uang asing, serta draft putusan perkara nomor 129. Adapun kejaksaan mempunyai tugas yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum. Untuk Patrialis dan Kamaludin disangkakan melanggar pasal 12C atau pasal 11 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau tipikor, seperti diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun kepada Basuki dan Feni yang diduga sebagai pihak pemberi suap, KPK menjerat dengan Pasal 6 Ayat 1 huruf A atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi Tipikor JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dan adapun tugas hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam hal ini, Patrialis Akbar pada tanggal 4 September 2017, Patrialis Akbar divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda 300 juta oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana karena terbukti menerima suap sebesar USD 10.000 dan 40,43.000 dari Basuki Hariman dan stafnya NJ Feni. Dan pengacara adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat berupa
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum penerima jasa. Dari kasus tersebut, kita belajar mengenai pentingnya menanamkan sikap moral fundamental yang dapat membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi, yaitu kejujuran, rasa keadilan, dan tanggung jawab. Kronologi yang diceritakan dalam kasus ini juga menekankan bahwa bahaya korupsi dapat dicegah sejak dini dari lingkup yang kecil, yaitu keluarga. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan, karena manusia tidak lepas dari kesalahan dan kehilafan. Maka sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.